Apa kamu pernah merasa bahwa kenapa sih orang di sekitarku lebih sibuk ngejudge aturan yang aku lakukan dan aku turutin dibanding melihat hatiku? Nah, hal ini juga sama yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus kala itu. Tahukah kita bahwa di dalam Matius pasal yang ke-12 ada kisah di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya, dan kala itu ketika mereka sangat lapar, murid-murid Tuhan Yesus mengambil bulir-bulir gandum dan memakannya. Tetapi dilakukan tepat di hari Sabat. Wow, ini sangat menggemparkan berita bagi orang-orang Farisi kala itu. Bagaimana tidak, bagi mereka ini adalah sebuah hal yang fatal. Melanggar hukum Taurat tepat di hari Sabat memetik atau memanen gandum. Padahal itu mungkin ya cuma ngambil beberapa doang untuk makan, mengganjal perut yang sedang lapar. Nah, tapi menarik sekali Tuhan Yesus justru menjawab kali itu bahwa aku menghendaki belas kasihan bukan persembahan. Ini adalah sebuah pernyataan yang sebenarnya maknanya dalam banget, sekaligus juga menyindir orang-orang Farisi. Maksud Tuhan adalah bahwa Tuhan itu nggak kepengen hanya melihat kita sebagai pribadi-pribadi atau orang-orang yang penuh dengan aturan-aturan ritual-ritual keagamaan ataupun aturan-aturan keagamaan yang membuat kita akhirnya kehilangan kasih. Karena yang terutama bagi Tuhan adalah kita mengasihi sesama kita. Dan dalam konteks saat itu murid-murid sedang lapar banget. So ini pelajaran yang berharga buat kita, bahwa kadang-kadang dalam menjalani kehidupan ini kita merasa bahwa kita adalah orang yang sudah terbaik melakukan segala aturan dan perintah-perintah secara agamawi atau secara agama. Kita sudah melakukannya dengan begitu sangat teliti, baik dan lain sebagainya, dan kadang-kadang kita bisa menjadi pribadi yang sombong rohani hingga makna kasih itu mulai pudar di dalam hati kita. Ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita jangan sampai demikian. Karena yang Tuhan inginkan adalah tidak hanya sekedar ritual-ritual kita saja, melainkan belas kasih atau kasih yang begitu penuh bagi sesama kita dan juga kepada Tuhan. So, Tuhan Yesus memberkati kita. Ingat, jangan sampai kita kehilangan kasih hanya karena kesombongan rohani kita semakin meningkat. Tuhan Yesus memberkati. Jika firman Tuhan ini memberkati kita, jangan lupa follow, like, dan komen. Tuhan Yesus memberkati.